Jadi jangan kok apa? Setelah sholat duhur dan asar kita masuk sholat maghrib. Sholat maghrib baca suratnya di rakaat keberapa? Rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga mau coba? Rakaat ketiga baca nggak? Nggak baca ya, karena kita nggak pernah baca kan gitu kan. Kenapa Anda nggak membaca? Saya yakin Anda nggak tahu ilmunya. Ayo. Kenapa kok nggak baca? Ya karena diajarkan para guru-guru sekolah dulu kan. Mungkin dari kecil ya kita nggak baca rakaat ketiga itu bacaan Al-Fatihah. Bacaan surat. Kenapa kok nggak baca? Ya karena itu yang diajarkan. Didalili nggak tahu. Dalili nggak tahu dalilnya. Nah sekarang kita kupas. Mosok amalan ibadah loh yang setiap saat kita itu melakukannya terus nggak ngerti dalil sepiye. Ya harus ngerti dalilnya lah. Walaupun itu mencocoki kepada kebenaran, tapi kalau kita mengamalkannya tidak ada dalil itu nggak ada pahala loh. Walaupun mencocoki kepada kebenaran. Karena yang bernilai pahala itu dalam usul itu harus imtithalan, niatnya menjalankan perintah. Terus Anda menjalankan apa? Enggak ada ilmu nih. Menjalankan apa enggak ada ilmunya? Nah kalau Anda menjalankan sebuah ibadah tapi enggak didasari ilmu, berarti enggak ada niat imtithalan dong. Tidak ada niat untuk menjalankan perintah, menjauhi larangannya dong. Berarti itu enggak ada pahala bagi Anda. Nah kalau itulah bedanya wong duwe ilmu karo orang duwe ilmu. Kalau wong duwe ilmu itu ono bonus ya akeh. Wong orang duwe ilmu ora ono bonus walaupun sama-sama melakukannya. Baik, sekarang kita bahas. Di salat maghrib itu dibaca bacaan surat di rakaat pertama dan rakaat yang kedua berdasarkan hadis Aisyah riwayat Nasa'i. Aisyah bercerita, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasul alaihi salatu wasallam lihat qara'a, Nabi itu membaca fi sholatil maghribi, di salat maghrib nih membaca apa? Bisuratil A'rafi, maca surat Al-A'raf. Farraqaha fir raqataini, Nabi habiskan surat Al-A'raf itu di 2 rakaat. 2 rakaat Pak, 2 rakaat maca surat Al-A'raf. Coba dipraktekkan sekali-kali gitu ya. Al-A'raf entek dalam 2 rakaat. Setengah jam mungkin ya, atau kurang daripada itu. Terus kemudian tinggal rakaat ketiga. Itu maca surat opo ora. Rakaat ketiga itu baca surat ataukah tidak. Para ulama berselisih pendapat tentang ini. Dalam kitab Majmu' Imam Nawawi menyebutkan ada yang mensyariatkan membaca, ada yang tidak mensyariatkan membaca. Penulis condong bahwasanya rakaat ketiga itu tidak membaca surat. Beberapa alasan. Alasan yang pertama, hadis Aisyah yang saya baca tadi. Surat Al-Alaq itu kan surat yang panjang tuh. Andai kata rakaat ketiga itu apa? Ada bacaan surat, insya Allah Nabi apa? Jadikan di 3 rakaat, kan terlalu panjang. Nabi itu kan suka meringankan umatnya dong. Tapi kenapa Nabi habiskan di 2 rakaat saja? Bukankah sholat maghrib itu 3 rakaat? Dan kalau kita letakkan di rakaat yang pertama dan kedua, itu panjang banget. Apalagi maghrib itu di beberapa riwayat-riwayat yang ada, Nabi itu selalu takhfif, macam itu ringan. Ora panjang.
tentunya Nabi itu kalaulah di rakaat ketiga itu moco, maka Nabi akan membaca meletakkan di rakaat ketiga. Yang pertama. Yang kedua, kita pakai kaidah asal. Asal urusan ibadah itu haram apa enggak? Haram. Asal urusan dunia halal atau haram? Halal. Ini urusan ibadah atau urusan dunia? Urusan ibadah. Anda kalau menyatakan itu disunahkan baca surat, harus mendatangkan dalil lah. Dalilnya mana? Dalilnya mana? Belum diketemukan dalil yang menyatakan bahwasanya rakaat ketiga dari sholat maghrib itu disunahkan membaca surat. Gara-gara keterangan dalil ya udah, al-asal adalah diem, hanya baca al-fatihah saja. Al-asal adalah diem, hanya membaca al-fatihah saja.